After the fight, would you so tight to you? Jadi walaupun kita wanita independen, ada juga salah satunya kita pengen banget clingy sama pacar kita, terus pengen memberikan affection atau ngasih tahu kita cinta, dan itu tuh nggak apa-apa gitu. Jadi di sini saya adalah host baru kalian yang akan memandu di acara Bisik Bincang Musik. Jadi bincang musik itu apa sih, Bang? Bincang musik itu adalah kita akan berbincang-bincang soal musik, ya. Seperti itu. Jadi hari ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang sangat cantik. Terus juga suaranya bagus. Terus juga dia wanita, ya kan? Biar saya baca biodata siapa namanya bintang tamu kita. Tetapi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalian kalau ini aku lagi live bareng sama Langit Musik. Ingetin ya, Langit Musik. Sekali lagi, Langit Musik. Kurang keras, pemirsa, penonton di rumah. Penonton studio? Langit Musik. Iya, bagus. Terima kasih ya. Ingat, Langit Musik. Jadi Langit Musik itu adalah sebuah platform. Kalian bisa dengerin seluruh lagu-lagu dari semua genre. Mau ada genre pop, mau ada dangdut, mau ada rock, mau ada klasik, pokoknya semuanya ada ya pemirsa ya. Dan yang paling penting lagi, langsung aja kalian download. Ada di App Store ataupun di Play Store. Nih, seperti ini loh aplikasinya. Dijamin deh kalau kalian download nggak nyesel. Nah, kalau bisa kalian pengen tahu info lebih lanjut, langsung aja cek ke Instagram Langit Musiknya @langitmusik. Oke. Hari ini bintang tamunya kelupaan ya guys ya. Ini sudah ada di ini saya. Mungkin kalian nggak bisa lihat karena gelap ya. Tapi sebenarnya di sini ada, saya bisa baca. Jadi bintang tamu kita ini saya baca dari sini ya, bukan dari laptop sana, tapi dari sini ya. Kita mau undang bintang tamu bisik kita kali ini. Tapi aku mau bacain sedikit biodatanya nih, ya kan. Bernama lengkap Cantika Abigail ya Santoso. Cantika Abigail Santoso, biasa dipanggil Cantika. Lahir 12 Juli 1993. Cantika dikenal sebagai penyanyi yang tergabung dalam grup vokal GAC bersama Gamaliel dan Audrey. Gitu guys. Setelah sukses, belum kelar. Ternyata setelah sukses dengan grup vokalnya Cantika, Cantika juga merilis karya solonya. Nah, yang terbaru dalam album Ode to Blue ya. Sekali lagi, Ode to Blue ya. Ini memang agak, kalau misalnya kalian yang lidahnya suka kepleset pasti susah. Tapi karena aku kan emang ada turunan bule juga kan. Ode to Blue ya. Oke. Yang baru diliris bulan Oktober kemarin. Dan sekarang kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Cantika soal albumnya. Kak Cantika. Halo Kak Cantika. Hai Fadil. Halo Kak, boleh ngomong lagi nggak? Maaf takut nggak kedengeran. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran, kalau aku sih kedengeran Kak Cantika. Kak Cantika apa kabar? Baik, Fadil apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Cantika sesuai dengan namanya ya, sangat cantik sekali. Aduh, makasih loh. Kamu tapi sesuai banget sama nama album aku, Ode to Blue, pakai bajunya biru deh. Aku malah nggak cocok nih. Mana emang ini aku sengaja spesial untuk kakak. Ya aku pakai biru. Ini kalau dalam bener. Kalau dalam aku juga biru loh Kak. Tapi ini sampai cara dalam aku juga biru. Kakak mau lihat nih kalau nggak percaya. Oh nggak usah. Oke. Aku orangnya nggak suka bohong loh Kak. Bener. Iya, Fadil percaya. Aku percaya. Kak, aku mau ucapin selamat atas rilis albumnya dari Kak Cantika yang Ode to Blue. Betul, terima kasih. Thank you. Sama-sama. Gimana Kak perasaannya abis rilis album baru? Rasanya lega, tapi juga deg-degan karena kayak finally albumnya jadi milik orang lain, dinikmatin sama orang lain. Kayak kadang suka deg-degan kira-kira feedbacknya kayak gimana ya. Cuma sejauh ini
puji Tuhan feedbacknya baik dan banyak yang bisa menikmati O2 Blue juga. Alhamdulillahirobbil alamin. tapi Kak, aku juga dulu kan aku juga sempat jadi penyanyi ya Kak ya. Tapi aku nggak laku, lagu aku tiga-tiganya nggak ada yang laku, satu pun tidak ada yang laku, gitu kan. Dan itu aku tahu banget tuh rasa deg-degannya seperti apa. Cuma kan mungkin kalau Kakak kan deg-degannya udah mulai agak reda karena oh alhamdulillah nih banyak yang denger gitu kan. Kalau saya sekarang jadinya lebih ke trauma sih Kak kalau untuk mau bikin lagu baru gitu. Mungkin emang Fadil nggak di situ kali, tapi kan kamu sekarang sukses banget. Amin, amin ya Allah, aku mah amin aja Kak kalau dibilang sukses. Amin. Kamu dan bapak tapi kamu Kak yang dulu sangat tuh lucu itu. amin, alhamdulillah. Untung bapak saya lagi di kamar. Kalau nggak dia nanti bisa narsis ya. Kak, aku mau tanya dong nih. Kan Kak Cantika albumnya itu kan ada beberapa lagu, ya kan? Itu prosesnya berapa lama sih? Sama albumnya sendiri itu tentang apa sih? Oke, kalau di O2 Blue itu ada 5 lagu. Terus sebenarnya jaraknya agak jauh dari single pertama yang aku rilis itu 2019. Di bulan Oktober. Itu judulnya Start Over. Terus aku rilis single kedua, judulnya Sign, itu di Oktober juga, tapi 2020. Baru akhirnya O2 Blue sebagai EP, aku baru rilis Oktober lagi, tapi 2021 gitu. Jadi, kalau mau ditanya prosesnya ya, selama kurang lebih 2 tahun belakangan inilah untuk menggodok si EP ini. Kalau O2 Blue sendiri, artinya itu kayak lirikal atau puisi yang dinyanyikan. Kenapa Blue? Blue sebenarnya menggambarkan air, karena aku udah 1,5 tahun belakangan ini tuh spend time banyak di Bali, bisa dibilang kayak hampir tinggal di Bali, dan menurut aku saat-saat aku bisa ke pantai, ngelihat laut, itu banyak banget ngasih inspirasi. Jadi kayak ini persembahan aku kembali lagi ngucapin terima kasih kepada laut, bisa dibilang, karena udah banyak menginspirasi aku juga gitu. Oh iya, apa namanya? Tapi kalau boleh tahu berarti ada apa sih di setiap bulan Oktober? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih, maksudnya itu juga kita nggak plan, apalagi pas 2020 ke 2021 banyak banget sebenarnya Fadil plan aku yang akhirnya dipospon gara-gara pandemi gitu. Jadi kebetulan aja sih tiba-tiba tadinya sebenarnya O2 Blue harus dirilisnya lebih awal, tapi karena ini dan itu pandemi, terus kayaknya kita ngerasa belum efektif kalau dirilisnya di awal-awal tahun, jadi akhirnya mundur sampai ke Oktober, waktu yang pas gitu. Oh, tapi ini ya, namanya mungkin beda kali ya. Kalau kita kan namanya orang biasa, ngelihat pantai lah, gitu kan, seneng. Tapi Kak Cantika itu malah bisa, apa namanya, terinspirasi untuk bikin lagu. Itu dapet ininya dari mana sih? Kalau bisa orang bilang dapet apa ya namanya? Iya, inspirasi. Ilham. Itu dari mana Kak? Inspirasi. Oh iya, dapet ilham. Ilham. Kalau inspirasinya sih ya pasti dari kehidupan aku sehari-hari. Tapi kayaknya aku ngerasa belakangan ini karena terekspos banget sama pantai gitu, setiap hari ke pantai baru tahu dan baru jadinya kayak pengenalan diri lagi sih. Oh ternyata gue tuh kalau di elemen air, berada di laut tuh bisa diem terus kayak merefleksikan diri, terus nge-recall lagi memori-memori. Oh ini kayaknya bagus ya untuk inspirasi lagu tuh justru emang pas lagi di pantai gitu, emang oh ternyata vibe kayak gini tuh mengundang inspirasi buat aku. Aku pun juga tadinya nggak tahu, tapi karena memang 1,5 tahun belakangan tinggal di Bali baru ngeh gitu kayak oh ternyata tempat kreatif aku tuh kalau lagi ada di pantai gitu. Oh berarti emang iya sih, maksudnya kayak kan setiap orang kan beda-beda ya. Ternyata Kak Cantika udah menemukan kalau misalnya gue di laut atau kita sebut ocean, right? Ya, di ocean. Oke, I know it. Jadi kayak lebih bisa apa relax gitu ya kayak lebih tepatnya kan. Tapi by the way kalau dari aku pribadi sih kayak Kak, aku salut banget. Ini dari aku pribadi ya, bukan dari yang nonton lo cuman komen-komen aja. Ini kalau dari aku pribadi, aku salut banget karena kayak apa ya, bisa bikin lagu sendiri itu kayak maksudnya kayak keren banget sih. Maksudnya bener-bener musisi yang ya seharusnya lah ibarat kata kayak gitu. Keren banget Kak. Karena emang aku pengen banget hands on sama karya aku sih, walaupun dulu waktu pas aku di GAC gitu sama Gamal sama Audrey, kita album 1 masih nyanyiin lagu-lagu yang orang ciptain. Makin lama makin kesini pasti kita juga punya keinginan pengen deh rasanya kayak nyanyiin lagu yang beneran kisahnya kita gitu. Dan begitulah dapat kesempatan untuk akhirnya bikin EP ini gitu.
Keren banget, keren banget. Tapi by the way Kak, itu kan ada, aku sempat lihat kan tadi pas video klipnya yang Ace of Heart itu ya. Nah itu tuh lagunya tentang apa sih? Terus kayak apa namanya itu yang baru ada musik videonya yang itu doang ya? Jadi yang single pertama aku 2 tahun lalu, Start Over, udah ada video klipnya. Terus Sign, single yang kedua aku featuring Rai Putra, juga udah ada video klipnya. Baru akhirnya Ace of Hearts ini single terbaru aku yang rilisnya barengan sama album kemarin, dibikinin video klip juga. Kalau Ace of Hearts sendiri kayak judulnya aja kartu as, tapi kartu yang hati. Sebenarnya punya 2 pesan. Yang pertama itu aku mau ngasih tahu ke si pasangan aku bahwa kamulah yang tertinggi di hati aku, kayak kamu tuh udah paling topnya gitu. Nah, kedua pesannya itu, yuk kita menangin cintanya kita, yuk jangan terus-terusan ego masing-masing aja nih gitu. Karena gue juga tahu kalau kita baikan tuh juga suka kan gitu. Jadi sebenarnya pokoknya cinta dimenangkan lah gitu. Ibarat kata kalau cinta itu nggak selalu apa namanya yang dikenang itu yang buruk-buruknya gitu kan. Ibarat kata malah cinta itu kan ada orang yang takut banget buat jatuh cinta tuh ada loh Kak. Bener. Kamu takut nggak? Tapi aku sangat-sangat takut Kak. Kenapa? Karena aku sudah terlalu lama jomblo Kak. Berapa tahun sih Fadil jomblo? I can tell, ini gila banget. Aku udah lebih dari 7 tahun. Oh wow, lama banget. Tapi seru ya bisa tahan sendiri gitu. Ya namanya juga pria ya kayak harus kuat. Pria harus kuat. Setuju. Iya. By the way dulu ya Kak, kalau misalnya nggak tahu ya Kakak inget atau enggak, atau aku salah atau enggak, Kakak pernah datang ke ini nggak sih LSPR buat nonton konser? Konser apa? Konser kayak nyanyi gitu. Nggak tahu mungkin teman Kakak ya. Bisa jadi sih. Soalnya terus ada yang nyanyi lagu GAC. Oh my god, bisa jadi lagi. Kamu dulu kuliah di sana? Iya, itu aku yang nyanyi loh dulu. Lagu apa? Lagu bahagia. Serius? Pada setuju gak sih kalau kita dengar Fadil nyanyi lagi bahagia? No. Itu dulu. Sekarang aku sudah tidak bisa menyanyi. Fadil siapa tahu? Kenapa? Ada produser di sini. Udah deh Kak. Dia apa produsernya? Nggak usah. By the way di sini mau kasih tahu ya Kak, kalau studionya itu kita studionya di sini lagi mati ya Kak ya AC-nya. Jadi saya izin buka jaket dulu ya Kak. Iya, kamu dikomplain gara-gara suara kipasnya ganggu ya. Iya, jadi di sini saya taruh dulu jaketnya. Sekalian saya juga jualan baju saya sendiri. Jangan lupa teman-teman beli IT ya. Oke, kita lanjut ya Kak. Kalau misalnya kalau misalnya syuting video klip kayak gitu biasanya berapa lama sih Kak prosesnya? Kemarin sih yang Ace of Hearts itu aku syuting dari jam 8 malam sampai jam 3 subuh. Karena emang kita syutingnya di gudang gitu kayak di hanggar. Jadi emang pengen nyari scene malam, nggak mungkin kan kalau satu hanggar ditutup gitu, kayak biaya banget. Jadi mendingan ya udah sekalian tunggu sampai malam aja gitu. Tapi maksudnya untuk sebuah video klip itu bisa dikatakan cepet ya Kak ya? Karena kan biasa syuting video klip itu ada yang berhari-hari gitu kan? Bener. Tapi ini cuma 1 hari aja. Iya, kebutuhan lagunya dan konsepnya ternyata bisa dikerjakan dalam 1 hari itu gitu. Untungnya beres sih. Tepuk tangan dulu untuk Kak Cantika, mantap. Sangat menginspirasi, menginovasi, dan mantap sekali. Oke, Kak, boleh deh nyanyiin sedikit lagunya yang apa namanya yang Ace of Heart. Oke. Nadanya di coba do. Aku nyanyiin tunggu refnya ya. Kok gue jadi lupa lagu gue sendiri? Katakan padaku apa maumu, kapankah kita akan bersama? Lelaku bila kita beradu, ingin berlalu. Katamu, kataku tak setuju, ucapanmu buat membisu.
Tak hanya cintaku butuh kamu, ingin bersatu dalam hatiku. Ku takkan ragu, ku harap apapun tak jauh. I just wanna love you right and right away. I just wanna love you right and right away. After the fight, hold you so tight, feel you right. I know you like when we make up, turn off the lights now. Keren banget, boy. Mantap. Iya. Keren banget loh. Keren. Thank Kenapa ya you. kalau penyanyi tuh yang nyanyi beneran sama nyanyi di rekaman gak ada beda. Oh, iya latihan ya. Kayak keren gitu loh. Kalau misalnya saya kan dulu kan waktu itu kan saya rekaman nih gitu kan. Nah pas disuruh manggung aslinya saya nadanya pasti turun 2, turun 1 gitu. karena gak nyampe ternyata. Pas rekaman ada bantuannya banyak gitu ya Fadil ya. Yes, bener. Ada musik director, ya kan. Ada alat-alat yang sangat canggih itu, ya kan. Jadi saya datang terlalu percaya diri gitu, Kak. Fadil ini terlalu jujur Kak. ya. Memang harus jujur, Kak, kita. Kak, by the way, apa sih yang menarik dari album ini? Oke, sebenarnya Auto Blue aku pengen banget teman-teman buat dengerin karena sebenarnya ini ungkapan perasaan aku sebagai seorang wanita yang udah umur 28 gitu ya. Kayak ternyata wanita tuh bisa banget ngerasain di satu sisi kita tuh pengen banget jadi wanita yang independen. Jadi ada lagu di album aku judulnya Your Lost. Itu kayak ngomong ke mantan kita bahwa oh ternyata gue udah sadar value diri gue. Ternyata emang I deserve someone better than you gitu. Ternyata it's your loss, udah kehilangan gue gitu. Tapi juga sebagai wanita sebenarnya ada juga saat-saatnya walaupun kita wanita independen ada juga saat-saatnya kita pengen banget clingy sama pacar kita, terus pengen memberikan affection atau ngasih tahu kita cinta dan itu tuh nggak apa-apa gitu. Either way itu tidak merubah identitas diri kita. Jadi menurut aku Auto Blue cukup menggambarkan gambaran wanita-wanita di terutama sosial aku yang nggak apa-apa banget lu ngerasa independen tapi juga tiba-tiba lu pengen punya pasangan itu nggak apa-apa, just embrace it gitu. Tuh tadi ada yang komen, aku pengen banget jadi wanita independen. Tapi itu bener-bener banget ya, Kak. Maksudnya kayak mungkin ada beberapa gambaran kalau misalnya jadi wanita independen, mungkin itu kan yang mandiri, yang kayak gimana-gimana gitu. Yang maksudnya yang bisa kita lihat itu adalah kayak, ya udah lu tuh udah serius banget dengan dunia lu sendiri gitu. Tapi sebenarnya padahal si cewek tersebut itu juga pingin kalau misalnya ada masa-masa sama ya suami gitu kan. Berarti kayak manja-manja tetap ada gitu. Jadi menurut aku kayak nggak apa-apa banget. Maksudnya independen bukan berarti kita jadi nggak butuh cowok, nggak gitu juga. Tapi dan sebaliknya, kalau misalnya kita lagi clingy sama cowok bukan berarti kita jadi nggak independen, nggak gitu. Nah itu dia, keren banget pesannya tuh keren banget, nyampe banget gitu loh. Ini pasti wanita-wanita di sini kalau Kak Cantika nyalek nih kepilih nih pasti. Mantap. Ya mau. Oh enggak, oke jadi musisi aja ya. Dari penyanyi.